Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Rifai. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UAS dari tugas saya di mata kuliah Etika Bisnis. Eh, jadi untuk materi yang akan saya jelaskan ini adalah di mana tentang dan antara dapat laporan dugaan rekayasa keuangan dari PT Pos Indonesia, di mana kecurangan akuntansi dan laporan keuangannya itu bisa dilihat di artikel CNN Indonesia di dan antara dapat laporan dugaan rekayasa dengan webnya ada di cnnindonesia.com/ekonomi/2021 di mana identifikasi sektor bisnis yang terdampak dan antara dapat laporan dugaan rekayasa keuangan dari PT Pos Indonesia dari segi bisnis, sektor bisnis terdampak, yaitu yang pertama ada logistik dan pengiriman, di mana PT Pos Indonesia adalah pemain utama dalam distribusi surat, paket, dan barang. Yang kedua, ada dugaan rekayasa keuangan menurunkan kepercayaan mitra e-commerce yang mengandalkan jaringan pos. Lalu ada juga dengan kontrak kerjasama dengan marketplace besar sedang ditinjau ulang, di mana juga yang terdampak ada layanan keuangan karena anak perusahaan pos Finansial Indonesia mencatat potensi kerugian sebanyak 216 juta 58. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan remitansi atau pembayaran dan keuangan mikro ikut tertekan, sehingga e-commerce dan mitra digital seperti perusahaan e-commerce yang bergantung pada pengiriman pos menunda atau meninjau ulang kerjasama, sehingga risiko keterlambatan distribusi dapat mempengaruhi reputasi dan kepuasan pelanggan. Lalu BUMN dan pasar modal bagaimana? Jadi nilai saham BUMN terkait turun hingga 4% setelah kasus mencuat, dan regulasi dan pengawasan terhadap laporan keuangan BUMN semakin diperketat. Dan analisis menggunakan teori etika bisnis tentang kasus ini, yaitu pertama tentang prinsip kejujuran. Karena rekayasa laporan keuangan melanggar prinsip kejujuran sehingga menyajikan data yang tidak sesuai dengan kondisi real. Dampaknya itu bisa menyesatkan pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat yang bergantung pada layanan PT Pos. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Dan antara menekankan perlu tata kelola yang transparan agar tidak ada lagi manipulasi laporan, sehingga kita perlu audit 9 triliun dilakukan sebagai bentuk koreksi dan pembersihan catatan keuangan. Yang ketiga tanggung jawab sosial. Sebagai BUMN, PT Pos memiliki kewajiban sosial untuk menjaga integritas demi kepentingan masyarakat. Karena dugaan rekayasa keuangan mengabaikan tanggung jawab ini sehingga berpotensi mengurangi kualitas layanan publik. Dan untuk hukum itu sendiri, di mana rekayasa keuangan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dan Regulasi BUMN. Dan antara juga menegaskan seluruh temuan akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum. Dan dampak dari isu ini apa? Dari dampak isu kasus ini, itu ada dampak terhadap bisnisnya. Sehingga yang pertama tentang reputasi perusahaan menurun, mitra logistik e-commerce ragu melanjutkan kerjasama, kinerja keuangan terganggu, efeknya laba bersih turun sebanyak 248,52 miliar di tahun 2024 dan menjadi 117,8 miliar di tahun 2025. Dan liabilitas meningkat hingga 9,89 triliun. Jadi penekan arus kas dan investasi. Sehingga perlu audit forensik memaksa restrukturisasi manajemen dan peninjauan ulang kontrak bisnis. Dan dampak juga terhadap konsumen itu adalah kepercayaan publik. Konsumen khawatir karena layanan tidak stabil, layanan logistik berpotensi terganggu, jadi menyebabkan keterlambatan pengiriman paket dan surat. Layanan keuangannya seperti remitansi dan pembayaran digital ikut terdampak karena keraguan terhadap integritas perusahaan. Sehingga konsumen mulai beralih ke alternatif jasa pengiriman dianggap mungkin lebih aman dan lebih transparan. Dan dampak yang selanjutnya dampak terhadap masyarakat. Ekonomi lokal terguncang, terutama UMKM yang bergantung pada distribusi pos. Kepercayaan terhadap BUMN menurun, memicu tuntutan transparansi publik. Tagar sosial media seperti tagar transparansi pos muncul dan menandakan keresahan masyarakat. Lalu ada pengawasan pemerintah semakin ketat yang bisa berdampak pada kebijakan BUMN lain. Dan rekomendasi solusi dari kasus yang sedang kita bahas ini itu ada 6. Yang pertama yang jelas audit independen yang melibatkan auditor eksternal,
website resmi, menyediakan akses bagi konsumen dan mitra untuk melihat ringkasan kinerja. Yang ketiga, penguatan penguatan tata kelola, yaitu membentuk komite etika bisnis internal, menetapkan kode etika yang wajib dipatuhi seluruh manajemen dan karyawan. Yang keempat, ada pendidikan etika bisnis, di mana pelatihan rutin bagi karyawan dan manajemen tentang kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, sehingga bisa menambahkan budaya integritas sebagai nilai inti perusahaan. Yang kelima, perlindungan konsumen, yaitu menjamin layanan logistik, membuka kanal pengaduan, sehingga konsumen bisa tetap berjalan tanpa gangguan, dan konsumen juga menyukai hal transparan dan responsif. 6 itu ada kepatuhan regulasi, jadi memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan regulasi BUMN dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang sehingga menjalin kerjasama yang erat dengan regulator untuk mencegah pelanggaran berulang. Lalu, kesimpulannya dalam kasus ini di mana dugaan rekayasa keuangan PT Pos Indonesia tidak hanya merugikan internal perusahaan, tapi juga mengguncang sektor lain seperti logistik, layanan keuangan, ekosistem nasional, sehingga audit forensik dan restrukturisasi manajemen yang dilakukan dan antara diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola agar perusahaan sehat dan dipercaya publik. Kasus ini juga menjadi contoh nyata bahwa rekayasa keuangan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika bisnis fundamental. Jadi dengan penerapan prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, PT Pos Indonesia dapat memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat perannya sebagai BUMN strategis. Sehingga isu ini bukan sekedar masalah internal PT Pos Indonesia, tapi krisis kepercayaan publik yang memenuhi ekosistem bisnis konsumen dan masyarakat luas. Ya, di mana Danantara juga melakukan audit forensik berupaya memulihkan integritas, namun keberhasilan pemulihan bergantung pada komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis. Jadi dengan menerapkan solusi berbasis etika bisnis, PT Pos Indonesia dapat memulihkan kepercayaan publik, memperkuat reputasi, dan memastikan berkelanjutan layanan. Kasus ini menjadi momentum penting untuk menjadikan etika bisnis bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai strategi inti dalam tata kelola perusahaan BUMN. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.